kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi di podcast Beta Pilih, bawa omong enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama saya Mayang, dan hari ini kita akan ngebahas terkait dengan demokrasi di ujung jempol. Tantangan pemilu pemilih Gen Z. Ini luar biasa nih topiknya yang akan kita bahas, dan tentunya buat teman-teman di rumah, kita kan udah hidup di era serba digital, yang mana informasi yang kita dapat itu kan semuanya dari media sosial, mulai dari hiburan, berita, konten politik. Tapi pertanyaannya nih, apakah konten yang kita lihat, berita yang kita lihat itu benar adanya, atau jangan-jangan bisa mempengaruhi pikiran kita tanpa sadar? Oke, dan tentunya kita akan ngebahas topik itu hari ini, dan tentunya sudah hadir di studio dua mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Fisip dan juga Hukum. Kita kenalan dulu dong dari kakak yang paling cantik ini, namanya siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raunalia Strani Gungkang, tapi kerap disapa Una. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang. Oke, kalau kakak yang ganteng ini siapa namanya? Halo, saya Sarwis Nanga, kerap dipanggil Yotang, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Oke, gimana nih kabar kalian berdua hari ini? Baik. Oke. Ngomong-ngomong, udah berapa lama magang di KPU? Kurang lebih 4 bulan, Kak. Oke, 4 bulan. Senang nggak? Senang banget. Senang. Tapi lebih ruginya karena tidak dapat pas tahap. Oh, bener banget ya. Karena kalau misalnya pada saat masuk masa tahapan itu lagi hektiknya, sibuknya banget. Bener. Dan buat teman-teman di rumah, tentunya kita tuh udah relate banget ya. Kalau misalnya kita pagi-pagi bangun, terus ngecek HP, tahu-taunya muncul nih konten-konten terkait dengan politik. Tapi dari kalian berdua nih, aku mau nanya, udah nge-follow akun TikTok sama akun-akun media sosial KPU yang lainnya belum? Sudah dong, Kak. Udah. Magang di Bener. Coba buka HP-nya. IG ada, Kak. IG. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih terkait dengan apa sih yang biasanya muncul di FYP kalian, timeline akun media sosial kalian? Apakah tentang gosip? Apakah tentang healing? Liburan ke Jogja, ke Labuan Bajo? Atau tentang politik? Kalau dari saya sendiri sih, Kak, kebanyakan ya FYP saya itu tentang dance. Karena kebetulan saya itu anak dance. Anak dance. Luar biasa. Kalau buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang mungkin anaknya mau les dance, bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, lanjut ke Una. Nah, selain dance juga banyak sih, Kak. Ada juga konten politik, ada juga musik, ada pun berbagai konten. Pokoknya campur lah, Kak. Kalau apalagi di FYP TikTok itu berbagai macam konten-konten pasti sering lewat gitu, Kak. Kalau dari Yotam sendiri gimana? Kalau dari media sosial saya yang lagi banyak tuh, yang pertama bencana di Sumatera Aceh dan daerah lainnya. Yang kedua itu konten yang berbau musik, karena saya sedikit menyukai musik-musik lawas. Jadi banyak konten-konten, terutama di Instagram. Yang terakhir tuh ada konten politik dan juga berita, karena saya mengikuti beberapa akun yang berbau politik. Oke, luar biasa. Nah, aku mau nanya nih buat kalian berdua, gimana sih media sosial itu bisa mengubah cara anak muda itu untuk memahami politik? Kalau dari saya sendiri ya, Kak, media sosial ini betul-betul sangat berpengaruh besar. Karena menurut saya itu bisa menjadi tolak ukur untuk kita, bisa mengubah pola pikir maupun cara pandang kita terhadap sesuatu yang baru, Kak. Nah, berbicara soal politik, nah di generasi kita yang saat ini, politik itu sudah tidak jauh lagi dari kehidupan kita sehari-hari, Kak. Nah, kalau dulu kan kita nonton politik itu lewat televisi, bacanya itu lewat koran, maupun kita juga nonton debat-debat formal yang menurut saya sendiri pun itu sangat sulit untuk kita pahami, Kak. Nah, dengan adanya media sosial ini, semua hal yang berbau konten, berbau berita, itu tuh dipermudah, Kak. Nah, dari media sosial pun juga kami sebagai generasi muda sekarang ini diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat kita, Kak, menyuarakan argumentasi kita. Nah,
di situ kita bisa mengikuti lewat forum diskusi komentar. Di situ kita bisa bebas berpendapat, bisa menyuarakan hak kita tanpa harus dibatasi, Kak. Jadi menurut saya media sosial itu sangat berpengaruh besar untuk kehidupan kita yang saat ini. Iya, benar banget. Kalau dari Yotam gimana nih? Kalau menurut saya dengan adanya media sosial, kita jauh lebih dekat dengan politik ya, karena seperti yang udah bilang tadi, bahwa dulu kita harus melalui saluran televisi ataupun koran dan lain sebagainya, yang mungkin ketika kita mau nonton mungkin kita harus berkelahi dengan orang tua yang mungkin mau nonton sinetron dan lain sebagainya. Benar. Kita mau nonton politik. Jadi dengan adanya media sosial yang berada di genggaman kita saat ini, kita bisa mengakses berita ataupun konten yang berbau politik dari manapun dan kapanpun, selagi kita memiliki. Oke, ngomong-ngomong terkait dengan tadi kalian ngomong teknologi, akun, whatever that is, ngikutin influence apa aja nih kalau di akun-akun kalian? Kalau dari saya sih, dari Yotam dulu nih, dari tadi udah mulu. Kalau dari saya sih ada dua sih yang, tiga. Apa tuh? Yang pertama, yang kedua ada, dan yang ketiga ada ketiganya memiliki narasi yang berbeda dalam menyampaikan berita, terutama tentang politik, tapi fokusnya tentang politik, terutama yang saya ikuti. Oke, kenapa sih? Gimana sih maksudnya dia untuk nge-influence kita gitu? Kalau dari saya, konten awalnya yang kenapa saya ikuti dia itu karena stoikisme itu populer. Tapi akhir-akhir ini mungkin kita sedikit mengetahui nama tersebut karena sedang menggembor tentang bagaimana kita sebagai terutama generasi muda harus berpikir kritis, terutama menanggapi tentang keadaan politik di negara kita. Kalau dari Una gimana? Banyak ya, Kak, influencer yang sering lewat di FYP saya, tapi saya kurang hafal namanya satu persatu, Kak. Saya juga kan hafal. Itu kan luas nih, Kak, jadi influencer juga semakin banyak gitu. Iya, benar. Dari kalian berdua, apakah influencer itu benar-benar bisa mempengaruhi Gen Z untuk memilih? Kalau dari saya sendiri sih sangat berpengaruh ya, Kak. Apalagi influencer itu dikenal dengan kecakapan yang sangat tinggi. Nah, mereka itu sangat pintar, Kak, untuk membaca situasi maupun kondisi. Nah, benar. Kita anak muda ini kan zaman sekarang, apalagi kita kan sangat berpatokan nih, Kak, pada media sosial. Nah, ketika kita men-scroll FYP yang lewat, nah ketika satu influencer muncul, mereka memberitahukan kepada kita, dan di situ kita bisa lihat dan kita langsung percaya, Kak. Jadi menurut saya ketika influencer itu datang dan mempengaruhi kita, dia bisa lewat berbagai macam hal, Kak. Dia bisa lewat kepercayaan kita, bisa lewat kedekatan maupun gaya komunikasi, Kak. Nah, ibaratnya influencer ini membangun rasa dan kedekatan ya, Kak, kepada kita. Membangun rasa yang ada. Dengar tuh teman-teman. Nah, dari rasa dan kedekatan ini, nah kita sebagai anak muda itu tentunya ketika kita menentukan pilihan itu kita selalu mengandalkan rasa duluan, Kak, dibandingkan pikiran. Jadi menurut saya ketika seorang influencer itu berhasil untuk mempengaruhi kita, maka influencer itu betul-betul bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita, Kak. Kalau dari Yotam gimana? Kalau dari saya, influencer sangat berpengaruh karena kita bisa bercermin dari pada pemilihan yang lalu, di mana banyak sekali pasangan calon ataupun partai politik yang menggait influencer untuk memberikan pandangan mereka tentang pasangan calon, sehingga para pengikut dari influencer tersebut, karena dia namanya influencer sesuai dengan namanya, menginfluence banyak orang. Jadi dengan banyaknya orang itu otomatis bisa mempengaruhi pandangan mereka terhadap pasangan calon ataupun partai politik tertentu. Oke, luar biasa, ini jawabannya keren-keren semua nih. Tapi dari kalian berdua sendiri sebagai Gen Z, kalian ngomong-ngomong kelahiran tahun berapa sih kamu? 2003, Kak. 2003, kamu? Sama 2003. Aku 2002, aku juga Gen Z. Nah, apakah kalian berdua itu lebih mempercayai media sosial ataukah sumber resmi pemerintahan atau media terverifikasi nih?
Kalau untuk zaman sekarang nih Kak, kalau dilihat dengan kacamata kita, kebanyakan anak muda zaman sekarang itu lebih banyak main media sosial dibandingkan harus mengecek satu berita lewat sumber yang terverifikasi nih Kak. Dari situ menurut saya pun, karena saya seorang mahasiswa hukum nih Kak, jadi saya harus dong membuat atau melihat berita sesuatu berita itu harus mengecek dengan fakta yang ada. Nah, kalau kita ngomong-ngomong doang kan berarti hoax dong Kak. Jadi kita harus betul-betul merelevansinya dengan suatu bukti yang ada. Betul. Nah, dengan adanya media sosial ini pun menurut saya berita-berita baik dari influencer ataupun dari orang-orang yang sering mempengaruhi banyak orang untuk memberitahukan ataupun menginformasikan kepada kita banyak hal dari media sosial. Nah, dari situ membuat saya berpikir bahwa lebih banyak pemuda zaman sekarang ini lebih mempercayai di media sosial dibandingkan harus membuka sumber-sumber untuk mencari apakah data ini itu tervalid atau tidak. Seperti itu, Kak. Kalau dari Yotam gimana nih jawabannya? Kalau dari saya, kita lebih tepatnya saya lebih mengarah pada media-media yang sudah jelas kebenarannya, yang sudah jelas apa yang dia beritakan, terutama dari media-media pemerintah maupun swasta. Kita sebagai anak muda meskipun bermain media sosial, meskipun lebih banyak waktu kita di media sosial, tapi pada saat ini berita-berita yang disampaikan oleh media-media yang terverifikasi oleh pemerintah maupun swasta sudah membuat akun mereka, membuat channel mereka di media sosial pula. Jadi tidak harus kita meninggalkan media sosial, tapi kita lebih memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin, ya, dengan mengikuti akun-akun yang terverifikasi kebenarannya, terutama yang memiliki landasan hukum yang jelas. Iya, harus lebih bijak ya dalam memilih informasi yang ada. Tapi ngomong-ngomong di IT juga ada loh. Namanya itu Zero Trust Architecture. Jadi prinsipnya never trust, always verify. Jadi dia nggak langsung nerima-nerima aja masuk ke sistem. Enggak, dia harus verifikasi dulu. Sama juga kayak informasi yang kita dapat dari konten politik itu sendiri. Nah, dari kalian sendiri, platform mana sih yang paling bisa mempengaruhi Gen Z untuk memilih itu ke konten politik segala macam? Kalau dari saya sendiri sih Kak, TikTok ya. Platform TikTok itu sangat berpengaruh besar. Apalagi untuk kita para generasi Z sekarang ini, menurut saya bahkan dari anak umur 5 tahun saja itu sudah bermain TikTok. Iya, benar-benar. Mereka sudah bermain TikTok. Jadi menurut saya platform TikTok itu arus dan algoritmanya itu sangat mendorong kita anak muda untuk berani atau untuk lebih percaya konten-konten yang sering lewat di TikTok, Kak. Jadi menurut saya platform yang sangat berpengaruh itu TikTok. Seperti itu. Kalau dari Yotam gimana? Saya sependapat dengan Una, karena TikTok itu tadi karena algoritmanya itu mudah diatur. Jadi ketika algoritmanya sudah diatur untuk konten yang muncul di FYP kita politik, bahkan jadi pada suatu saat itu konten yang muncul pada FYP kita ya berbau politik semua. Jadi dapat menggiring opini, dapat menggiring masyarakat untuk bisa mempercayai satu berita. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas terkait dengan timeline kalian di TikTok, di akun media sosial, dan tentunya kalau misalnya kita sebagai lembaga KPU kalau udah mau masuk musim pemilu itu kan biasanya timeline tuh rasanya kayak berubah total ya. Kayak banyak tuh calon-calon atau misalnya ada isu-isu juga. Ini agak sensitif nih, mohon maaf nih ya teman-teman pemilih di rumah. Tapi anyway, kalau dari kalian sendiri banyak kan kalau misalnya konten-kontennya itu kayak memecah belah gitu. Pernah nggak sih? Pernah lihat nggak sih? Bener lah. Kalau dari kalian sendiri, jenis hoax apa sih yang paling kalian lihat di lingkungan mahasiswa untuk pada saat menjelang pemilu itu? Dari yang pernah saya alami sih Kak, yang pernah saya dengar itu
hoax yang pernah terjadi itu serangan kandidat, Kak. Gimana tuh? Ceritain Gimana? Jadi gini, Kak. Nah, serangan kandidat itu ketika seorang kandidat, ketika dia sudah berhasil untuk mengumpulkan suara terbanyak, ketika dia sudah dinyatakan bahwa dia layak untuk menjadi seorang, contohnya DPR nih, Kak, seorang DPRD, maka di situ serangan-serangan pun akan sering terjadi, Kak. Itu mulai dari tuduhan akan korupsi, penggalapan dana, maupun citra dari kehidupannya pun akan dicap buruk, Kak. Nah, otomatis dari situ masyarakat yang sudah terlanjur untuk memilih beliau atau kandidat yang akan naik menjadi salah satu pejuang hak rakyat, itu pun akan menjadi merasa tidak percaya, Kak. Dan mereka pun pasti akan merasa bahwa suara mereka pun akan dinyatakan rugi, Kak, karena mereka sudah salah dalam memilih orang, Kak. Jadi menurut saya hoax-hoax seperti ini justru kita harus lebih berhati-hati, Kak. Apalagi kalau di kalangan mahasiswa itu kan dikenal dengan kegebu-gebuannya, kegairahnya, keberaniannya. Jadi menurut saya ya, kalau seorang mahasiswa sudah terkena emosi atau sudah terpengaruh oleh emosi, maka dia akan lupa untuk mengecek suatu fakta yang ada. Nah, untuk seorang mahasiswa menurut saya, karena kita adalah seorang mahasiswa, jadi kita itu harus lebih berpikir kritis dan lebih berhati-hati lagi akan hoax yang sering tersebar di kalangan mahasiswa seperti itu. Ini cara ngomongnya biasanya kayaknya turun demo. Kedengaran gak sih? Kedengaran. Kalau dari Yoto gimana? Kalau yang sering saya dengar, terutama di lingkungan kampus nih, terkait reputasi dari pasangan calon. Jadi seringkali reputasi pasangan calon tuh dikatakan bahwa pada masa ini, pada tahun ini, si dia ini atau pasangan calon ini pernah melakukan ini. Si wakilnya atau pernah melakukan ini. Jadi entah kebenarannya itu sudah jelas atau belum, tidak di cross check dulu, tapi informasinya sudah terlanjur tersebar bahwa track record ataupun reputasi dari pasangan calon maupun kandidat ini pernah mengalami yang namanya keburukan atau kegagalan. Jadi dijadikan bahan untuk menggiring opini masyarakat. Benar-benar. Jadi kita sebagai generasi, sebenarnya bukan cuma Gen Z aja sih. Semua generasi, yang mau milenial, mau boomer, mau Gen X, sampai mungkin oma kita tuh juga harus tetap kritis, tidak boleh dibohongi, karena kalau misalnya kita salah share itu kan udah namanya jejak digital ya, kayak nggak bisa dihapus gitu, ada aja, pasti masih ada gitu. Nah, dari kalian berdua nih, tips sederhana agar kita itu bisa nih membedakan mana informasi yang baik dan mana informasi yang nggak benar. Dari Yota mungkin? Kalau dari saya yang pertama, sering meng-cross-check berita. Jadi membuat satu perbandingan antara berita satu dengan berita yang lain. Sehingga kita tahu nih, bahwa berita yang tadi kita baca di media satu dengan media yang kita baca ini, memiliki kesamaan. Bisa kita verifikasi. Jadi jangan 1-2 akun saja, bisa kita verifikasi dari banyak media lain. Jadi kejelasannya sudah jelas. Yang kedua, meskipun kita anak muda generasi Z ini sering bermain media sosial, lebih seringnya untuk scroll media sosial. Jadi manfaatkan itu, manfaatkan jari-jari kita yang sering scroll. Jadi manfaatkan jari-jari. Ikuti akun-akun yang incredible. Ikuti akun-akun yang memiliki kejelasan dalam pemberitaannya. Jadi meskipun kita kegiatannya hanya scroll, lihat dan percaya, tapi kita percaya dari sumber yang jelas. Oke, kalau dari Una gimana? Kalau dari saya sendiri sih, Kak, ada satu prinsip utamanya saya. Apa itu? Ketika membagikan sebuah berita itu, kalau ragu, jangan disebarkan. Karena lebih baik kita terlambat memberikan informasi ke banyak orang dibanding kita menyebarkan hoax, lebih terdahulu menyebarkan hoax. Nah, terus yang kedua itu, ketika kita membaca sebuah berita, jangan hanya kita membaca judulnya saja, tetapi kita juga harus menelaah isi dari berita tersebut. Nah, kadang judul itu bisa menjadi pemicu loh, Kak. Jadi ketika seorang membaca sebuah artikel ataupun berita, ketika mereka hanya tertarik dengan judulnya, mereka langsung sebarkan, Kak, tanpa harus melihat dulu apa isi dari berita tersebut. Terkadang isi dari berita itu akan beda dengan judulnya, Kak. Iya, jadi, karena kan kayak provokatif gitu kan. Iya, betul sekali, Kak. Jadi menurut saya kita harus betul-betul lebih teliti untuk membaca isi beritanya secara keseluruhan dibandingkan kita hanya membaca judulnya saja. Oke. Karena kan juga apa sih namanya,
jangan asal udah percaya aja gitu. Ya, gitu kan udah banyak tuh, ada Google Search, ada reverse image search, ada juga website untuk mengetahui ini hoax apa enggak, ini dari sumber yang terpercaya yang udah terverifikasi atau enggak. Dan mungkin buat teman-teman di rumah, biasakan untuk cek dulu mungkin 10 detik, 30 detik cari tahu kebenarannya sebelum disebarluaskan. Benar sekali. Oke, buat kalian berdua, apakah menjadi seorang mahasiswa itu sudah cukup punya kemampuan literasi digital untuk menghadapi banjirnya informasi saat ini? Kalau dari saya sendiri sih belum sepenuhnya siap ya Kak, karena saya sendiri seorang mahasiswa dan saya merasa bahwa kita itu lebih melek akan teknologi dibandingkan informasi. Nah, ketika literasi digital itu mempengaruhi banjirnya informasi, maka menurut saya kita sebagai mahasiswa itu kemampuan akan informasi yang kita dapat itu masih di fase rata-rata Kak, masih di tahap sedang ke baik. Nah, oleh karena itu menurut saya lebih banyak lagi edukasi maupun sosialisasi di kampus yang bisa membangun keberanian dari mahasiswa untuk lebih cerdik dan juga teliti, ataupun lebih lebih kritis lah Kak, untuk lebih kritis dalam menghadapi setiap informasi yang datang Kak, seperti itu. Kalau dari Yotam gimana? Kalau dari saya, mahasiswa ini level kita sebagai mahasiswa itu hanya sebagai suatu pondasi yang bukan struktur utama dari suatu bangunan, bukan bangunan yang sudah berdiri kokoh. Jadi jangan adanya asik banget nih. Kata-katanya ngomongin teknik sipil jadinya. Dengan adanya pondasi itu kita tidak perlu berbangga diri, kita tidak perlu terlena dengan pondasi yang ada. Iya, betul. Justru dengan pondasi itu kita harus kembangkan, karena berbicara tentang literasi bukan lagi tentang saya dan kamu bisa membaca atau tidak, tapi apakah kita bisa mengerti apa yang sudah kita baca tadi. Jadi saya rasa mahasiswa saat ini sudah terlena dengan labelnya sebagai mahasiswa, tapi pola pikirnya belum cukup mampu untuk memahami, bukan tidak mampu, tapi dari dalam dirinya belum mau untuk mampu memahami apa yang telah ia baca, apa yang telah ia lihat. Jadi yang seperti tadi saya bilang, critical thinking itu harus dipertajam lagi untuk memahami suatu berita. Luar biasa, ada critical thinking. Kalau di IT tuh ada design thinking juga, ada analytical thinking. Bukan overthinking ya. Bukan overthinking. Jangan overdosis. Kelewatan intermezzo jauh aja, intermezzo. Pernah punya pengalaman gak sih ikut meluruskan hoax atau isu-isu yang gak benar di media sosial atau kampus? Yang real aja sih, yang pernah di kampus, di Undana, gimana? Kalau saya sih enggak ya Kak. Enggak ada? Iya, enggak ada. Oh, dari Yotam ada? Kayaknya belum ada. Iya, saya juga enggak ada. Soalnya kalau kampus saya itu enggak pernah tuh interaksi sama manusia. Sama IT. Iya, sama AI, sama ChatGPT. Kita sama komputer. ChatGPT. Iya, ada ChatGPT. Oke, kita akan masuk nih ke, tadi udah bicara soal tantangan, dan sekarang kita akan ngebahas terkait dengan peluang besar dari digitalisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Nah, dari tadi udah kita ngobrol terkait dengan media sosial, hoax, sampai drama-drama digital menjelang pemilu. Tapi tentunya di balik itu semua, teknologi itu sebenarnya sebagai media yang mana membantu kita untuk cepat mendapatkan informasi. Tapi tentunya ada banyak juga ya sisi negatifnya ya. Iya, betul. Jadi dari kalian berdua sih, gimana teknologi itu bisa bantu untuk membantu pemilu lebih transparan atau lebih mudah dijangkau anak muda? Kalau dari saya sendiri sih Kak, karena teknologi ini kan betul-betul dari tahun ke tahun itu betul-betul sangat canggih dan maju ya Kak. Jadi menurut saya melalui teknologi pun pemilu bisa dipermudahkan Kak, apalagi pada saat tahapan pemilu. Karena teknologi itu kan selain dia mudah dijangkau, dia juga sangat transparan Kak. Nah, melalui pemilu pun karena saya ambil dari pengalaman saya sendiri ya Kak, karena saya magang di KPU Provinsi NTT.
saya pernah diberikan kesempatan untuk mengakses sebuah web itu bernama Silon, Kak. Apa tuh? Ceritain dong ke teman-teman di rumah. Silon itu sistem informasi teknologi, informasi pencalonan, Kak. Sistem informasi pencalonan. Nah, di Silon itu waktu pada saat saya merekap, itu kebetulan saya merekap data calon kandidat DPRD Provinsi NTT. Di situ terdapat banyak sekali data-data maupun informasi dari setiap pasangan kandidat ataupun pasangan calon, Kak. Nah, dari situ saya berpikir bahwa teknologi ini betul-betul sangat mempengaruhi, apalagi di saat tahapan pemilu ini semua hal itu dipermudah, Kak. Bahkan kita pun tidak perlu harus bangun dari kursi kita tidak perlu bangun dari kursi kita, bahkan kita tidak perlu terjun langsung ke lapangan untuk mensurvei setiap informasi yang ada dari pasangan calon, tetapi dengan duduk pun kita bisa mendapatkan banyak informasi. Iya, benar sekali. Jadi menurut saya teknologi itu betul-betul sangat canggih dan betul-betul berpengaruh, apalagi pada saat tahapan pemilu. Seperti itu, Kak. Kalau dari Yotam gimana? Kalau dari saya, dengan adanya media sosial ini dapat mengembangkan lagi pemilu, terutama dalam menarik minat tiap-tiap anak muda. Yang pertama tuh, dengan adanya media sosial kita dapat meningkatkan yang namanya transparansi. Dengan adanya media sosial tadi, meskipun yang tadi teman Una bilang sudah ada website Silon tadi, benar-benar masyarakat umum belum cukup tahu tentang hal itu. Meskipun masyarakat umum sudah tahu tentang website itu, bukan hanya website Silon saya yakin masih banyak website lain yang disalurkan oleh pemerintah untuk mengakses informasi, tapi dari kesadaran masyarakat belum cukup mampu. Jadi dengan adanya informasi pada media sosial, transparansi pada media sosial, jadi masyarakat terutama generasi muda bisa lebih mudah untuk mengakses informasi itu. Dan yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Dengan adanya media sosial, anak muda lebih gampang untuk menyalurkan pendapatnya. Contoh kecilnya saja kita bisa lihat pada kolom komentar, orang bisa memberikan pendapatnya. Oke, nah kalau misalnya nih diberikan kesempatan buat kalian berdua, inovasi digital seperti apa sih yang ingin kalian kembangkan untuk pemilu ke depan? Kalau dari saya sih, Kak, saya ingin mengembangkan sebuah teknologi yang bisa membuat pemilu itu lebih mudah diakses dan lebih memberikan kami, anak muda, itu kesempatan untuk bersuara dan lebih berdampak lagi terhadap pemilu yang ada. Dan saya juga ingin memanfaatkan AI supaya bisa membantu kami untuk lebih mensurvei tentang hoax ataupun lebih menggali tentang informasi-informasi yang tidak kita ketahui, karena kan AI itu kan sangat teknologi sebuah akses ataupun web ya, Kak, yang menurut saya dia itu sangat betul-betul membantu kami anak muda zaman sekarang ya, Kak, karena kan kita sedikit-sedikit ChatGPT, sedikit-sedikit DeepSeek gitu, Kak. Jadi menurut saya dengan adanya AI ini juga bisa mempermudah kita dalam pemilu, Pak, seperti itu. Oke, kalau dari Yotam gimana? Sedikit agak berbeda nih mungkin sependapat. Agak pendapat. Bercermin dari pemilihan yang lalu, saya rasa trennya cukup bagus. Minat mulai terbangun pada generasi muda, tapi arahnya yang belum jelas. Jadi anak muda itu sudah mulai sedikit nyaman dengan pemilihan, dengan situasi politik saat ini. Dengan adanya media sosial, anak muda merasa bahwa suara mereka lebih tersalurkan, tidak harus turun langsung seperti tadi teman Una bilang, turun langsung di lapangan, tapi kita dengan hal tersebut, dengan tren tersebut yang sudah bagus, kita membangun arah yang lebih bagus lagi. Jadi seperti tadi teman Una bilang, membangun suatu platform atau suatu media yang dimana anak-anak muda, bukan anak muda saja, saya rasa seluruh masyarakat bisa menuangkan idenya, menuangkan pendapatnya pada media tersebut. Iya, luar biasa. Ini jawaban kedua mahasiswi dan mahasiswa hukum, mahasiswi ilmu apa tadi? Ilmu hukum. Ilmu hukum, kebalik. Ini kita udah ngomong banyak nih, udah bingung gue. Oke, ilmu hukum, Pak. ilmu hukum, ilmu administrasi negara. Oke, dan tadi
kita udah ngobrol jauh banget dari media sosial, dari timeline, pokoknya semua dari drama-drama pemilu. Mungkin sebelum kita tutup ya sesi kita pada ini jam berapa nih? Udah setengah 4. 10 menit setengah 4. Oke. Mungkin ada dari kalian yang ingin disampaikan kepada pemilih muda ya yang mana terkadang tuh mereka apatis gitu loh. Apatis dan tidak berani untuk bersuara. Itu gimana sih dari kalian berdua? Kalau dari saya sendiri, saya punya pesan nih Kak, untuk generasi Z pada dengar zaman sekarang. Jangan pernah sampai suara kalian itu hilang begitu saja, tetapi gunakanlah hak pilih kalian untuk bisa berani bersuara demi masa depan yang lebih baik. Iya, luar biasa. Kita giving applause dulu buat Kak Una. Kalau dari Kak Yotam gimana nih? Kalau dari saya sih buang jauh-jauh sifat apatis dari kita generasi muda. Pergunakanlah suara kita dengan baik, karena suara kita itu suara yang menentukan masa depan kita, suara yang menentukan kehidupan kita ke depannya. Terus pertingkat lagi pemikiran kritis dari kita, sehingga pemikiran apatis tadi yang ada dalam diri kita bisa kita singkirkan dengan berpikir kritis dalam menelaah setiap informasi, dalam menelaah setiap berita yang disampaikan. Jadi kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk yang dapat kita pilih. Oke, luar biasa. Dan tentunya ya kita tadi udah belajar terkait media sosial sebagai gerbang informasi publik. Jangan percaya dengan apa yang di konten. Maksudnya pintarlah untuk menelaah mana yang memilih dan memilah. Duh, bahasanya bagus banget. Iri gue. Memilah banyak mana yang benar, mana yang baik, mana yang hoax, mana yang fakta gitu. Dan oke, mungkin itu aja teman-teman di rumah. Terima kasih banyak buat Kak Una si cantik. Dari mana? Asalnya dari mana nih? Dari Manggarai, Kak. Dari Manggarai. Kalau Kak Yotam dari mana? Dari Sumba. Oh, dari Sumba, orang Sumba. Belisnya mama ya, Kak. Tapi dia loh yang nanti kasih beli. Oh iya, bukan. betul banget. Oke. Terima kasih banyak teman-teman di rumah dimanapun kalian berada. Terima kasih sekali lagi buat Kak Una dan Kak Yotam atas sharing informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk video podcast kita hari ini. Akhir kata, saya Mayang pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share akun media sosial KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bye-bye. Salam KPU Melayani.